menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah Nabi Yusuf, dia 12 bersaudara dan dia yang paling disayang. Lalu suatu hari Nabi Yusuf bermimpi bulan, 11 bintang dan matahari sujud padanya. Setelah itu dia menceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub berpesan, Yusuf, jangan kasih tahu mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena khawatir saudara-saudaranya semakin dengki kepada Yusuf. Setelah itu ketika malam mereka bersaran, ada yang 10 saudaranya bersaran. Yang pertama ada yang bersaran, kita membunuh Yusuf dan dibuang ke negara yang asing. Tetapi ada yang satunya lagi, dia bersaran, kita membuang Yusuf di sumur di tempat yang asing dan kita tinggalkan dia. Lalu mereka bilang kepada ayahnya, kita bilang, ya bolehkah kami nanti pagi kami mengajak Yusuf bermain? Ayahnya tidak yakin. Lalu diyakinkan selama 10 saudaranya. Lalu diajak Yusuf ke tempat bermain. Lalu mereka membuangnya di sumur. Lalu mereka mengambil baju gamis Yusuf dan menyembelih anak kambing. Darahnya anak kambing itu ditaruh di bajunya Nabi Yusuf. Lalu mereka sampai di rumah sambil menangis, mereka berkata bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala waktu mereka sedang berlomba-lomba dan di dekat barang-barang mereka. Lalu 10 saudaranya pun kembali ke sumur dan mereka mengambil Yusuf dan dijualkan kepada pedagang. Ulangi lo, Nak. Dan mereka mengambil Yusuf dan mereka mengambil Yusuf dan dijualkan kepada pedagang yang lewat. Dan sebelum Yusuf dibawa, Nabi Yusuf berpesan, bolehkah aku berpamitan dengan yang menjualku? Lalu Nabi Yusuf bilang, semoga Allah meridhoi kalian. Baru mereka pergi dan pedagang itu pun sampai di Mesir dan menjual Nabi Yusuf ke pejabat Mesir. Lalu di sana ada perempuan yang cantik sekali. Habis itu Yusuf dia hampir mau dengan perempuan itu. Setelah itu perempuan itu
mengajak Yusuf ke kamarnya, lalu pintunya dikunci. Setelah itu ada salah satu malaikat yang menggambarkan video ayahnya yang sedang sedih. Lalu ketika Nabi Yusuf mau keluar, baju yang dipakainya ditarik di bagian belakang sampai robek. Habis itu perempuan itu mendengar suara suaminya, lalu dia keluar Nabi Yusuf. Habis itu pejabat itu bilang, kenapa Nabi Yusuf ada di dalam kamarmu? Lalu di sampingnya ada penasehatnya. Dia bilang kalau baju depannya Nabi Yusuf robek, maka Nabi Yusuf yang menggoda istrimu, dan kalau di belakangnya yang robek, artinya istrimu yang menggoda Nabi Yusuf. Ternyata baju yang di belakangnya Nabi Yusuf yang robek. Habis itu istri pejabat Mesir tadi dimarahin. Setelah itu dia mengundang seluruh perempuan yang ada di Mesir, lalu disiapkan buah dan pisau yang sangat tajam. Setelah itu sambil mereka mengupas buah-buahnya, disuruh Nabi Yusuf disuruh jalan di depan perempuan-perempuan itu sambil memotong buahnya sampai jarinya terpotong. Setelah itu Nabi Yusuf bilang kepada Allah, daripada begini lebih baik aku masuk penjara. Lalu dia masuk penjara, dan di situ ada dua teman. Lalu suatu hari teman pertamanya itu dia bermimpi bahwa dia akan memeras anggur dan diberikan kepada raja. Lalu satunya lagi bermimpi dia membawa kue di atas kepalanya, lalu dimakan burung. Setelah itu dia menanyakan takwil mimpinya kepada Nabi Yusuf. Takwil mimpi teman pertama Nabi Yusuf itu adalah dia akan menjadi pelayan raja, dan teman keduanya dia akan dihukum mati dengan disalib. Lalu Nabi Yusuf bilang, beritahukan ilmu takwil mimpiku kepada raja yang selamat dari kalian. Lalu setelah mereka dikeluarkan, yang dia akan menjadi pelayan raja, dia dilupakan oleh iblis pesan Nabi Yusuf. Lalu raja bermimpi ada 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, dan 7 sapi kurus itu memakan 7 sapi gemuk. Lalu dia bertanya ke seluruh penasehatnya,
tetapi tidak ada yang bisa menampilkan mimpi. Dan disuruh siapa yang bisa menampilkan disuruh memberitahuan siapa yang bisa menampilkan mimpi raja akan mendapat hadiah. Lalu pelayan yang tadi ingat tentang Nabi Yusuf yang bisa menampilkan mimpi. Lalu dia beritahu kepada raja, dan Nabi Yusuf pun dilepaskan dari penjara. Lalu Nabi Yusuf bilang, artinya akan ada 7 musim atau 7 bulan semua tumbuhan akan tumbuh, dan ada 7 musim lagi atau 7 bulan semua tumbuhan akan mati. Lalu Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil raja. Setelah itu Nabi Yusuf berpesan, sebagian makanan yang ada di musim ini, di musim yang seluruh tumbuhan akan tumbuh, kita simpan sebagian, lalu yang sebagiannya lagi kita makan. Setelah itu datanglah 7 bulan semua tanaman. Setelah itu semua mengambil jatah-jatah mereka, dan Nabi Yakub juga di sana kehabisan makanan. Lalu mereka menunggangi keledai dan berjalan ke Mesir. Lalu mereka disuruh membeli makanan di sana. Setelah di sana mereka mengambil makan, tetapi Nabi Yusuf bilang tidak usah membayar. Lalu mereka kembali lagi ke Palestina. Di Palestina tidak lama kemudian mereka kehabisan makanan. Lalu mereka datang lagi untuk mengambil makanan lagi. Lalu Nabi Yusuf bertanya, kalian berapa bersaudara? Kami 12 bersaudara, tapi satu orang dari kami telah tiada. Lalu Nabi Yusuf suruh membawa adik mereka yang paling kecil ke istana. Lalu mereka membawa makanan mereka kembali. Setelah itu mereka berpesan kepada Nabi Yakub bahwa Bunyamin harus dibawa ke istana saat kita mau mengambil makanan. Setelah itu suatu hari tidak lama kemudian mereka pun kehabisan lagi. Lalu mereka ke sana lagi. Mereka disuruh menginap selama 1 hari. Kakak-kakaknya mereka disuruh tidur di kamar tamu, tetapi Bunyamin dia disuruh tidur di istana. Setelah itu Nabi Yusuf memberitahu bahwa itu adalah
atasnya. Setelah itu mereka Nabi Yusuf menaruh piala kerajaan di dalam karung Bunyamin. Lalu mereka pulang, di depan ada penjaga. Penjaganya mereka bilang, kami ingin melihat karung-karung kalian. Lalu karung yang terakhir dibuka, Bunyamin punya. Mereka menemukan piala kerajaan. Lalu Bunyamin dibawa dengan piala kerajaannya, dibawa ke Nabi Yusuf. Lalu dia tinggal di dalam istana. Setelah itu sesampainya mereka di rumah, mereka bilang kepada Nabi Yakub, mereka bilang Bunyamin telah dipenjara. Lalu Nabi Yakub yang sudah buta, dia menangis setiap hari. Lalu setelah itu mereka kehabisan persediaan, lalu mereka mengambil lagi. Dan setelah itu mereka disuruh membawa ayahnya, ibunya. Lalu Nabi Yusuf bilang dia adalah Yusuf yang telah kalian buang. Lalu mereka sesampainya di rumah, mereka kasih tahu bahwa Nabi Yusuf ada di kerajaan. Lalu mereka ke sana, tidak jauh Nabi Yusuf melihat ayahnya dan saudara-saudara lainnya. Lalu mereka sujud, lalu disuruh berdiri sama Nabi Yusuf. Lalu mereka hidup bahagia. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.